Setiap tahun, pada hari Minggu pertama bulan April, ribuan orang di Jepang memadati jalan raya kota Kawasaki, sebelah selatan Tokyo. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka beramai-ramai merayakan Kanamara Matsuri atau Hari Alat Kelamin Pria. Perayaan ini diadakan di Kawasaki yang dapat diakses melalui perjalanan singkat dengan kereta api dari stasiun-stasiun. Perayaan ini diadakan di Kawasaki yang dapat diakses melalui perjalanan singkat dengan kereta api dari stasiun-stasiun utama di Tokyo. Kuil Shinto Kanayama yang menjadi lokasi festival ini hanya berjarak beberapa menit dengan jalan kaki dari stasiun Kawasaki Daishi di Keikyu Daishi Line. Stasiun Kawasaki Daishi berjarak sekitar 15 menit dari stasiun Yokohama. Dibutuhkan sekitar 45 hingga 50 menit dari Shinjuku di jalur JR Yamanote atau Keikyu. Kanamara Matsuri jika diterjemahkan berarti Big Iron Penis Lord atau Dewa Penis Besi Raksasa. Kanamara awalnya bermakna hambatan bagi praktik Buddha, tetapi kini menjadi eufemisme untuk genitalia pria. Festival of the Steel Phallus atau Festival Penis Baja merupakan perayaan tahunan yang rutin digelar di kuil Kanayama, tempat sembahyang umat Shinto di Kawasaki, Jepang. Meski terbatas, kota Kawasaki memiliki informasi sejarah mengenai hubungan kuil Kanayama dan Kanamara Matsuri. Kuil Kanayama sendiri adalah tempat ibadah kecil yang terletak di dalam area kuil Wakamiya Hachimangu, Kawasaki, Prefektur Kanagawa. Tempat suci tersebut mengabadikan tokoh pemimpin legendaris Jepang, Kaisar Nintoku atau dikenal sebagai Osagi no Mikoto, dan menjadi tempat pemujaan bagi pekerja seks komersial yang membutuhkan perlindungan dari sexually transmitted disease atau penyakit kelamin menular. Orang-orang yang datang ke festival unik itu tak hanya berasal dari lokal, tapi juga mancanegara. Mereka menikmati makanan dan berburu souvenir berbentuk serba kelamin pria dengan aneka warna. Bahkan wanita muda dan tua tak segan memborong pernak-pernik berbentuk penis untuk dijadikan koleksi pribadinya. Ada pula yang terlihat sangat menikmati permen, coklat, dan lollipop bertema alat vital pria. Sorotan utama dalam festival ini adalah 3 penis ereksi tegak. Salah satunya dibawa di atas usungan kapal hitam yang disebut meniru model kapal gelap Amerika Serikat, Commodore Matthew Perry, yang berlayar ke Jepang pada pertengahan tahun 1800-an. Elizabeth adalah batang merah muda yang disumbangkan oleh klub malam lokal, yang mana para pegawainya beriringan membawa usungan ini. Anggota penis ketiga yang tertua dari 3 sorotan utama ini diukir dari batang pohon. Kesederhanaannya menunjukkan kondisi perayaan ini pada zaman dulu. Kanamara Matsuri diadakan sebagai bentuk penghormatan terhadap alat kelamin dan kesuburan pria. Di samping itu juga merupakan cara untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pencegahan penyakit seksual menular. Perhelatan besar ini yang sangat melekat dengan Shinto, agama tradisional di Jepang. Perhelatan besar ini sangat melekat dengan Shinto, agama tradisional di Jepang. Selama bertahun-tahun menjadi atraksi populer bagi para turis dan digunakan sebagai media pengumpul uang untuk penelitian HIV. Asal-usul pesta rakyat tersebut dapat ditelusuri dari zaman Edo atau Tokugawa tahun 1603 sampai 1868 saat Kawasaki menjadi pusat perdagangan yang ramai dan memiliki kehidupan malam yang sibuk. Festival ini juga disebut Utamaro Matsuri, merujuk pada Kitagawa Utamaro, seniman ukiyo-e
yang terkenal akan lukisan cetakan balok kayunya yang dapat menggambarkan seksual secara eksplisit. Pada zaman dahulu dikisahkan, usai Dewi Shinto Izanami no Mikoto melahirkan dewa api, dia menderita luka serius di bagian bawah tubuhnya. Dikatakan bahwa Kanaya Mahiko no Kami dan Kanaya Mahime no Kami, dua dewa yang diabadikan di kuil Kanayama, menyembuhkan luka Izanami. Menurut beberapa sumber, Kanaya Mahiko dan Kanaya Mahime pada mulanya adalah dewa penambang dan pandai besi. Tetapi karena mitos ini melibatkan Izanami, mereka akhirnya mencari bantuan akibat terserang penyakit kelamin. Karena terkait dengan masalah kesuburan, perkawinan, dan lancarnya persalinan, mereka pun mulai berdoa dan memohon kepada dua dewa tersebut. Mitos lain mengisahkan tentang setan bergigi yang menghuni vagina seorang wanita. Setan tersebut bersemayam di alat vital wanita ini karena dia menolak saran si setan untuk menikahi pria pilihannya dan memutuskan untuk menikah dengan lelaki lain. Saking marahnya, setan bergigi itu menggigit penis suaminya sebanyak 2 kali. Ketika keduanya melangsungkan malam pertama sebagai pengantin baru, akhirnya wanita tersebut pergi ke seorang pandai besi yang bisa mengubah penis sang suami menjadi baja. Ketika mereka melakukan hubungan intim, setan itu kembali menggigit penis si suami. Namun terkejut karena mendapati penisnya berubah bentuk. Gigi makhluk itu pun tanggal semua dan kekuatannya hilang seketika. Ia lalu keluar dari vagina perempuan tersebut dan pergi meninggalkannya, sehingga kedua pasangan ini kembali hidup normal dan bahagia. Di luar mitos, ada juga sisi historis perayaan Kanamara Matsuri, yakni doa untuk melindungi dan menyejahterakan kuil Kanayama. Kota Kawasaki di mana kuil itu berada adalah perhentian strategis bagi mereka yang melakukan perjalanan di sepanjang jalan Tokaido dan kota-kota di bagian barat Jepang. Sebagai pit stop bagi para pelancong, kota ini memiliki rumah-rumah teh yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat untuk makan dan minum, tetapi juga melacur. Para pelacur ini sering mengunjungi kuil Kanayama untuk berdoa, memohon perlindungan kepada dewa dari serangan penyakit kelamin. Dikatakan pula bahwa pekerja seks kala itu kerap mengadakan perayaan bertema kesehatan dan kesuburan di sekitar kuil. Tradisi perayaan Kanamara Matsuri sempat hilang pada tahun 1800-an, tetapi pemimpin biksu di kuil Kanayama, Hirohiko Nakamura, memutuskan untuk menghidupkannya kembali di awal tahun 1970-an. Mulanya festival Lingga Baja merupakan perayaan yang diadakan pada malam hari dan dilakukan oleh sekelompok masyarakat adat. Kini perayaan khas negeri Sakura tersebut telah berubah menjadi acara yang dikenal luas di kancah internasional. Bahkan mampu mengumpulkan 50.000 pengunjung dalam satu waktu. Meskipun festival penis Kanamara selangkah berbeda dari kehidupan biasa di Jepang, pihak penyelenggara menekankan bahwa hukum masih berlaku di sini. Meskipun jarang ada masalah, petugas kepolisian siap untuk menangani pencabulan, pelecehan, dan pengganggu ketertiban umum lainnya. Kuil Shinto yang menjadi sentral lokasi festival ini juga layak untuk dikunjungi. Bahkan jika Anda tidak sempat melihat pesta tahunan tersebut, sempatkanlah untuk mampir di kompleks Wihara Buddha Heiken yang luas dan indah.